Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman dimanapun kita berada, semoga sehat selalu ya guys. Yang sakit cepat disembuhkan, cepat diangkat penyakitnya dan bisa pulih kembali kerja lagi segala urusannya dan bisa sukses sesuai harapan ya guys. Walaupun itu tidak mudah, kita terus berusaha diiringi dengan doa. Jadi ini ada dua cerita Mbak TKW Hongkong dan TKW Makau ya guys. Ceritanya mbaknya ini sama-sama di interminit tapi dengan kisah dan cerita yang berbeda. Jadi ini ada cerita Mbak TKW Hongkong asal Indonesia yang bekerja di Makau guys. Mbaknya ini kerja di Makau sekitaran baru 10 hari. 10 hari mbaknya ini di interminit sama majikan, dikeluarkan dari tempat kerjanya. Nah mbaknya ini jogging lah, memperpanjang visa, jogging visa ke Hong Kong ceritanya guys, datanglah ke Hong Kong. Dan ternyata guys, mbaknya ini setelah nyampe Hong Kong itu malah nggak sesuai harapannya. Dan mbaknya ini mungkin lupa atau lupa, kita nggak pernah tahu ya, nggak pernah paham dengan pemikiran orang ya guys. Kira-kiranya seperti itu, tapi mbaknya ini setelah nyampe Hong Kong itu tidak beruntung guys, malah berurusan dengan polisi sama Pak D Hong Kong. Kok bisa seperti itu guys? Jadi ceritanya mbaknya ini pas jogging ke Hong Kong itu, di imigrasi, mbaknya itu punya catatan kriminal guys. Kok bisa ya mbaknya ini punya catatan kriminal? Jadi mbaknya dulu tuh ex Hong Kong. Mbaknya sebelum kerja di Makau itu kerjanya di Hong Kong sini hampir 4 tahun guys. Hampir 4 tahun mbaknya ini pas liburan tiba-tiba pulanglah ke Indonesia Raya. Nah, ke Indonesia Raya dan majikan itu melaporkan kalau mbaknya ini kabur, menghilang. Ya, kabur menghilang dengan catatan mencuri uang dan emas majikan, dibawa pulang ke Indonesia Raya. Nah, disitulah mbaknya itu positif ditahan Pak D, dimasukkan sel predio karena kriminal itu tadi guys. Jadi kalau tahu gini mah nggak usah ke Hong Kong ya guys ya, pulang ke Indonesia saja. Ya namanya apes itu nggak ada catatan di kalender ya guys. Jadi mbaknya ini seolah-olah itu ke Hong Kong menyerahkan diri. Tadinya benar-benar di Makau malah di interminit, diserahkan ke Hong Kong menyerahkan diri. Dan ini ada cerita Mbak TKW Hong Kong ya, asal Indonesia. Jadi ini ceritanya Mbak TKW Hong Kong asal Indonesia ini dalam 1 tahun udah diinterminit majikan itu udah 2 kali guys. Karena mbaknya itu terlalu kepo, terlalu banyak bicara yang nggak penting. Jadi kayak caper banget gitu loh orangnya. Kayak maksud dia sih cari muka gitu ya. Tapi malah orang sini tuh nggak suka guys. Kita ini kalau over kayak gitu. Jadi mbaknya dulu kerja di Hong Kong 1 bulan itu diinterminit sama majikan, sama imigrasi itu dikasih kesempatan 1 kali lagi. Mbaknya ini memutuskan jogging lah ke Makau. Tapi pihak imigrasi ini tetap menyarankan mbaknya ini guys untuk pulang ke Indonesia. Jadi mbaknya dari Makau itu langsung pulang ke Indonesia. Setelah visanya turun ke Hong Kong lagi ya kan. Ke Hong Kong lagi. Ini kerja baru 3 bulan. Majikannya Bu Bos sama Pak Bos ini lagi proses cerai kayak gitu loh guys. Proses cerai ya, jobnya mbaknya ini bukan ngurusi Pak Bos dan Bu Bos adu domba ya. Jadi mbaknya ini jobnya di Hong Kong itu ngurus anak. Ngurus anak. Walaupun Pak Bos dan Bu Bos itu sedang tidak baik-baik saja, kita itu nggak ada hak untuk menyampurinya. Kalau bisa itu jangan suka ngadu sana ngadu sini, pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak tahu. Walaupun mereka itu tanya yang sekiranya sensitif itu nggak usah dikasih tahu, itu diam jauh lebih baik guys. Nah mbaknya ini kerja baru 3 bulan, bosnya itu baru mau proses cerai ya, belum cerai, tapi Pak bosnya ini suka membawa cewek pulang ke rumah. Nah, walaupun mereka itu proses cerai, mbaknya ini ngadu ke majikan perempuan. Kalau nggak ada nyonya itu, Pak Bos suka bawa cewek. Nah, disitulah ribut semakin memanas, semakin tidak baik-baik saja. Terus majikannya itu nggak suka.
dengan sikap Mbaknya, terutama sama Pak bosnya ini ya. Nggak suka banget sama sikapnya Mbaknya ini yang terlalu kepo. Akhirnya si Mbaknya ini kembali di-interminate lagi, guys. Ya kalau kayak gitu kan siapa juga yang rugi. Ini pelajaran buat kita semua, jangan terlalu kepo berlebihan ya, guys.